Apakah rokok itu haram dan maksiat? Ya rokok haram. Dan sepakat para ulama tentang haramnya rokok. Haram. Dan gak ada kebaikan bagi rokok. Yang bilang bahwa rokok itu baik, manfaat, ya tukang rokok. Rokok gak ada manfaatnya. Gak ada manfaat sama sekali. Bahwa itu termasuk khaba'ith yang jelek. Kan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menghalalkan yang baik, mengharamkan yang jelek. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Bahwa Nabi datang itu untuk menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan semua yang jelek. Rokok jelek. Nggak ada yang bilang rokok itu baik. Atau orang kafir. Atau orang kafir. Maka orang kafir juga melarang tentang rokok. Maka orang punya akal yang waras. Rokok ini nggak ada manfaatnya. Merusak dia, merusak paru-parunya, merusak jantungnya, merusak istrinya, merusak anaknya. Bahkan mengganggu orang lain dengan rokok itu. Makanya tadi saya sebutkan, kalau akalnya waras, mesti tinggalkan rokok itu. Sekarang saya mau ajak berpikir kepada yang masih merokok, biar taubat. Ya. Ini pakai akal, karena yang merokok juga ada juga insinyur, ada juga dokter, bahkan juga ada dokter yang masih ngerokok. Ya, itu perhatikan. Sekarang kalau umpamanya ada uang 5.000 atau 10.000, kita bakar uang 5.000 atau 10.000. Orang bilang apa? 5.000 kan nggak ada masalah, uang 5.000 dibakar. Dibilang apa? Gila. Apalagi 50.000. Sekarang orang yang bakar rokok, dibakar kan itu rokok? Udah dibakar, dihisap oleh dia. Waras nggak tuh? Saya mau ngajak berpikir ini. Orang bakar duit, mesti orang bilang semua, wah itu orang gila ya bakar duit. Kok orang yang bakar rokok nggak dibilang gila? Ini mulut, ini hidung, Allah kasih buat apa? Buat nafas. Bukan knalpot bajai. Untuk nafas. Allah kasih. Bukan knalpot, kita terus saja. Ini akalnya di mana? Padahal yang kita lihat juga banyak orang-orang miskin yang dia mestinya memberikan nafkah buat istri, buat anaknya. Kemudian rokok ini mubazir atau tidak? Mubazir. Kalau mubazir temannya siapa? Setan, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Allah sebut dalam surah Al-Isra. Makanya coba akalnya waras. Kalau masih ada ustadz yang ngerokok, ini nggak waras. Ini ustadz. Jangan kasih ngajar, ustadz itu jangan kasih ngajar. Jangan kasih ngajar. Ya. Ini nggak waras, rokok dihisap. Ini juga perhatikan juga nih ibu-ibu, perhatikan. Kalau suaminya ngerokok, berarti kan mulutnya itu jadi asbak. Kalau si istri cium, berarti cium apa? Cium asbak. Ini untuk ajak berpikir. Ini kisah nyata. Lalu di guru, Mbah Mun kan buatan rokok. Mbah Mun sepuh-sepuh itu buatan rokok. Wah, germoto kita kok sekarang rokok semangatnya pun. Muni Labib apa? Siapa yang pekeh itu yang terkenal? Buyatul Mustarsidin. Oh, itu nak ngaram rokok kan teh ngamen. Buya sowetan semua macam-macam. Wes entek ngamen. Entek ngamen. Zaman itu ana wali terkenal wali tapi rokokan. Terus bangun komentar, "Ono wali kok rokokan, pangeran dikebuli." Kan jarene eling pangeran tapi apa ngebuli pangeran. Ini santri-santri, nah kebetulan ada santri yang muridnya wali tadi. Aku ngerti wali itu siapa, tapi tidak perlu saya sebut gak etis. Tapi saya kenal betul yang terkenal wali rokokan itu kenal betul. Mau kocone bapak juga. Bangun ya kenal wali itu, tapi ada nyebut nama pas ngaji. Wali kok rokokan ini. Yang ngaji ini rokokan dan muridnya wali yang rokokan. Wali itu nan ora jari ini terkenal ya. Dari muridnya bangun tadi ke atas. Allah laisa bimakanin. Allah gak bertempat, jadi gak kena kebulan rokok. Wah kacau ya. Santri orang ngajar ya. Karena ya tentu secara syariat benar bangun. Karena secara syariat kan gitu. Ketika kamu bersolat maka nggak boleh ngidu ke depan kan gitu kata Nabi. Karena ketika kamu sholat Allah di depan kamu. Maka kalau kamu ngidu jangan ke depan, ke sampinglah kiri ya Pak. Nah ini walian. Saya tidak dengar langsung, tapi ini cerita ini mutawatir.
Basal kan pernah rokok. Basal dulu itu rokok. Baca Buya, pas posonan ngorek Buya. Di situ rokok kan diadili sudut lagi. Jawabnya Basal gini, wong kitok sing ngaramno. Jadi ternyata membaca itu ya itu. Kalau beliau diadili ya gak terima apa. Nah, makanya ini saya niru itu. Di sini Imam Nawawi lupa bahwa kulhu itu penting. karena beliau gak nyebut apa. Anggap saja lupa. Karena kita husnudzon gak mungkin beliau anti kulhu. Kalau anti kulhu berarti anti ikhlas, paham ya? Ya, jadi kira usah. Sing jelas ning kene ra ono kulhu, no? Ya, tiwalul mufassal, apa? Ausatul mufassal, terakhir qisarul mufassal. Paham ya? Wah, qisarul mufassal itu kena sabihi saat ataka itu masih. Anak dino khusus dino Jumat wali subhil Jumati lan sunat pas subuh dino Jumat fil ula ing dalam rakaat pertama maca alif lam mim tanzil. Juz berapa ya? 21 ya? Iya, 21 yang alif lam mim apa? Tanzil. Wa fi saniyati maca hal ata. Surat Insan itu. Hal ata ala insani hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad nabtali faj'alnahu sami'an basira. Lah imame ora apal. Sing apal lamat-lamat ora malah dimodok. Ya jadi ya bener kul itu ora usah aman apa. Aman so al-hadi rakaat kedua mesti kul. Lane malaikat itu gak nulis sing rakaat kedua paling kul meneh. Kau no ya, kul ini kene kau no. Ya muga musonep nopo lali. Yang jelas gak karena anti apa? Enggak karena. Gak mungkin wong kok anti apa? Ya jadi musonep ya semua macam-macam. Al-Khamis, makanya musonep itu ya manusia. Kadang orang alim hidup itu penting karena yang bisa ngontrol. Karena ya musonep itu kayak bajuri itu oleh anti orang rokok itu entah ngamen. Tapi kayak Syekhona Khalil di Madura itu nado ngaram rokok ora trimo. Bi ayi dalil ambi ayat itu ngamuk. Dalil di Quran hadis naro haram rokok. Ngamuk. Mergo dene rokok ora ya rokok ngamuk, nado ngaram rokok yo. Ngamuk. Makanya pernah ada kejadian ini kisah nyata. Jadi ada seorang kiai mubalek pidato. Kiainya itu rokok. Yang calon yang doa itu enggak rokok, ngaram-ngaram rokok. Itu bueger debat. Nanti ras pengajian wong rokok kabeh debat. Lah sing ngaram rokok berlebihan dalil nak mbako iku uyai setan. Jadi setan ketika disentak apa? Disentak pangeran ning swarga iku kepuyo-puyo. Lah puyoe dadi mbako. Lah kalau sering ditamu. Ditamu ya, Bro. Gus cerita iku bener ta ora? Aku yo jawab ngene. Oh, swarga nganti ana uyah iki ketok ora bener. Napa? Gak bener kula lah ora setuju cerita. Aku mosok swarga kok. Oh ya barangnya belum rasa. Kalau dia pas aku sing nginceng sopo peristiwa. Jadi waktu dari cerita terus gak karu-karuan. Dia jelas masalah niku mukhtalafah. Mukhtalafah ya sing dengan yang makruh you know. Karena gak ada selesainya seperti itu, gak ada selesai. Nah, Sayyid Muhammad saya punya cerita dari murid-murid beliau. Karena saya ada dengar langsung dari murid-murid beliau itu pernah ada orang alim alama minta sama Sayyid Muhammad cocokan nah, kan beliau udah rokok Sayyid Muhammad sebuti ayo dengaram rokok podo habib podo ali terus ya masuk akal rokok itu mandor masuk akal oke tapi terus jadi gak usah haram no. Kenapa? Wong Islam itu sakit fasik nak kok haram no, berarti kabeh iki fasik mergo rata-rata rokok jadi daripada masak nang akeh sukut jadi akhirnya gak ada fatwa haram. Mereka wes potongannya wes rodok fasik malah apa? Ya dengan mengharamkan artinya kan itu tambah fasik kan. Nah, dina saplat fasik berapa kali? Pemenang sing aku menyan tambah. Ya, jadi tapi ya bagus ulama itu khilaf. Pentingnya khilaf tadi. Andai kan betul secara medis itu madarat, maka yang mengatakan haram itu keren karena melawan madarat. Paham ya? Tapi andaikan betul halal, maka yang bilang halal itu keren. Nyatane wong ngerasa stres, rodok lali utang ya baru kayak rokok. Ya sudah kita
baina hadza wa hadza. Ya itu biasa aja. Mulai dulu khilaful ulama apa? Rahmah. Sudah ikhtilaf ummati apa? Rahmah. Sebagian riwayat ikhtilaful a'immah rahmah. Ya sudah biasa aja. Sesuatu yang mutalafala kita tidak boleh ekstrim. Insyaallah darane yo setan terus ora. Kalau dene kok roh. Nak setan apa? Roh kapan terus. Al-khamisu te kaping 5 iku ruku. Wa qalu ti sithik-sithik ruku wa ayan khania ing yen tong ngrungkungna sapa wong kodro bulu hirohatehi ing sekadar iso sampaene. Tapi ndak harus dipraktekkan, mau sekadar iso sampaene ete-ete wong dibayangno sampai rubatehi ing dengkul lorone wong. Ditumak ninaten kelawan tumakina. Bihaitsu yang fasilu sekirane iso terpisah para guru ngangkate wong anduwi saking medune wong. Walaksi itu nak ora nejo sapa wong dirukuk khairu ing liyane rukuk. Jadi ukuran rukuk itu asumsinya kira-kira bisa apa? Tangan iso megang apa? Lutut. Tapi bayangan tok nggih, kamu praktekkan boleh, ndak juga boleh. Makanya kalau ditakrib apa bihaitsu apa? Redaksinya bihaitsu law gitu. Redaksinya ditakrib andekan, tapi bukan berarti syarat sahnya rukuk harus tangan memegang lutut, itu ndak apa? Paham ya, beda ya? Bukan berarti syarat sahnya rukuk harus tangan megang lutut, itu ndak. Asumsinya tingkat apa nekuknya itu ya, tingkat nekuknya geger ini. Yang wajib kan nekuknya geger ini. Dengan asumsi pengandaian tangan bisa megang lutut. Tapi bukan syarat sahnya rukuk memegang lutut. Paham ya, beda kan? Makanya di sini biqadri buluwi asumsinya atau law apa? Law bihaitsu law kalau ditakir dengan pengandaian seperti itu. Terus syarat kedua ketika turun dari berdiri, turunnya memang niat ingin rukuk. Nah itu baru rukuknya sah. Tapi kalau turunnya begini karena ingin sujud tilawah, paham ya? Misalnya ya. Kemudian ketika sampai batas rukuk, dia membatalkan sujud tilawah, kemudian ini dijadikan rukuk, itu tidak sah karena turunnya tidak niat rukuk. Paham ya? Jadi wala yaksidu bihi ghairahu. Ketika dia turun memang niatnya rukuk, tidak niat yang lain. Makanya kalau hawa mungkalamun medun sapa wong litilawatin krana sujud tilawah. Bareng niat sujud tilawah faja'ala mungko gawe sapa wong hu ing ikilah fi'lu. Al fi'la litilawah. Hu berjana tilawah ya muannas. Hu ing ikilah huya litilawah. Napa? Al huya litilawah digawe ruku'an ing rukuk maka lam yakfi mungko ora cukup apa ikilah rukuk. Jadi misalnya atau dia turun kepengen jupuk pulpen, misalnya pulpen ceblok mau dijupuk. Ketika sampai batas rukuk dijadikan rukuk, maka itu tidak cukup. Karena syarat sahnya rukuk ketika turun memang niatnya rukuk. Itu disebut wala yaksidu bihi ghairahu wa wala yaqsidu bihi ghairahu. Wa akmaluhu ta sempurnane rukuk taswiyatu dhahri iku ngencengno gegere wa unukihi lan gulune. Wa nasbu saqaihi lan nglurusno wentes lorone wong napa. Jadi kakinya itu bener-bener apa? Lurus. Wa akhduru batai lan nyekel apa? Lutut lorone wong dicekal biadai kelawan tangan lorone wong. Tapi itu akmal ya, standar akmal, standar ideal, bukan syarat sah. Wa tafriqatu ashabi lan misa-misa dijine lil kiblati misale diarano kiblat. Wa yukabiru lan takbir sapa wong fi bidai ing dalam kawitan mudune wong. Jadi pas ape rukuk Allahu akbar. Wa fa'ulan ngangkat sapa wong yadai ing tangan lorone wong ka ikrami kaya zaman ikrami wong wa yaqulu subhana rabbiyal azimi salasan kan kaping 3. Wa yazidu lan ora sanambahi sapa imam. Ini nunjukno anak ulama top. Ya sudah wiridannya gitu saja, imam ora usah nambahi, sakake makmum jelas wala yazidul imam. Masa kowe khusuk misalnya kowe mursyid terus dadi imam subhana rabbiyal azim ping 100 ora usah dari Imam Nawawi wala yazidul imam. Imam ora usah wis pas sakmono wae, sakake makmum pas. Nah kangkang malah raping 3 pisan wis ngadeg meneh. Sembrono. Ben zaman akhir mah. Kena takon Imam Nawawi kowe ora ngono to, jenengan imam wong top jadi standarnya top. Nah niki wong Islam anyaran mau. Ya jelas ya, tapi ya enggak boleh berlebihan. Imam enggak boleh berlebihan. Wala yazidul imam jelas. Karena itu idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam sebaiknya salatu fal yukhaffif. Ora usah mbok terjemah cepet. Mbok terjemah cepet malah sudah cepet malah warai. Wa yazidulan nambahi sapa al-munfaridu wong sing salat dhewean. Ya karena enggak punya makmum, dia boleh saja khusyuknya. Ndonga nambahi Allahumma do wala kamaring panjenengan rakaat ruku ingsun.
Wa bi kalan demi jenengan aman tu iman ingsun wala kalan maring panjenengan aslam tu Islam ingsun. Khosaat tunduk laka maring panjenengan apa sami apa pendengar ingsun wa basori lan lipat ingsun. Wa mukhilan sumsum ingsun wa azmilan balug ingsun wa asbilan urat-urat ingsun. Wa malan napa mawon istaqalat kang dadi ngadeg bi iklan napa kodami apa delamaan ingsun. Semaknane semua tubuh lho, cuma Nabi saking asike ngendikan Allahumma laka rakaat. Semua ya Allah tunduk pada Engkau. Pendengaran saya tunduk, mata saya tunduk. Maksudnya tunduk ning Allah ra jelalatan wa mukhi sumsum ingsun. Semua fisik saya itu tunduk sama perintah jenengan. Asati sute kang kaping 6 kali itidal kok iman hale ngadeg mutmainan hale tenang. Wala situ nek ora kena nejo sapa wong ghairu ing saliyane itidal. Kalau rafa'a mengko ngangkat sapa wong fazaan krana kaget min sain saking perkara lam yakfi mengko ora cukup apa arrafu lil faza. Ngangkat krana kaget. Jadi kayak misalnya pas rukuk gini. Pas rukuk Pak seakan-akan ada benda yang mau menyentuh wajah kamu. Kamu terus kaget berdiri. Nah pas kaget berdiri ini ketika kadung berdiri kamu niatkan iktidal. Maka itu iktidal tidak sah karena berdiri kamu karena kaget. Maka kamu harus kembali ke rukuk lagi dan berdiri meniati iktidal. Jadi jelas falau rafa'a faza'an min syai'in lam yakfi. Maka itu tidak cukup. Misalnya kamu rukuk ono kelelap apa gitu kamu kebayang takut terus spontan berdiri. Ketika berdiri terus menisan kadung ngadeg iktidal gitu. Ya itu enggak boleh. Karena ngangkatnya tidak niat iktidal. Makanya falau rafa'a faza'an min syai'in lam yakfi. Wa isanu lan den sunat nomor rafu yadai ngangkat tangan lorone wong maaf tidak irofi sertane kawitan ngangkat sirai wong qailan hale wong sing ngucap sami Allahu liman hamidah. Fa idan tasoban mongko nalikane jejeg sapa artinya pas proses ngangkat sama ngomong sami Allahu liman hamidah ya pas sampai ngangkat. Nah fa idan tasoban mongko nalikane wis jeneg ngadeg sapa wong ketika posisi bener-bener berdiri kala mongko ngucap sapa man rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milul ardi wa milu ma syi'ta min syai'in ba'd. Sebagian riwayat Rabbana walakal hamdu, sebagian riwayat Rabbana lakal hamdu. Rabbana do pengiran kita lakai tetep kedhe panjenengan alhamdulillah dipujian milu samawati kang ngebaki pira-pira langit wa milul ardi lan ngebaki bumi. Jika langit dan bumi masih kurang wa mil umalan ngebaki perkara sita kang kersa panjenengan min saen sange perkara badhe sawise langit bumi. Jika muji engkau dengan langit bumi itu masih kurang ya dengan apa saja lah Gusti. Dengan apa saja yang penting jadi penuh. Iku jenenge wa mil umasi tamin saim batu. Tentu karena langit bumi apapun luasnya akan terbatas. Ya apapun luasnya kan terbatas itu tidak cukup untuk muji Allah. Makanya ditambahikan di Nabi wamil umma syi'ta min saim batu. Sebagian ulama baca mil'a. Kalau di Bukhari di semua sanad mang mil'a sebenarnya. Cuma kita kan tidak familiar dengan Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi. Familiar kita akan dibaca apa? Rofa karena sifatnya hamdu. Tapi di beberapa riwayat itu binasbi apa? Binasbi tapi ya gak apa-apa, nasab ya boleh rofa. Kisah anut umumnya wong ya, sing rofa. Kalau saya mau ngalim anut umumnya wong gak ada bengket. Kalau ya anut umumnya wong. Pokoknya kumpul wong akeh bodoh ya gampang. Kalau sholat yo makmum, pokoknya kayak wong awam kok repot kok. Kalau nak ilmu mau anut wong awam bahaya. Sok goblok bareng. Wah itu lah nambahi sopo al-munfarid wong sing sholat dhewean, nambahi ngene. Ahlat tanah iwal majdi ahakku ma qolal abdu wa kulluna laka abdun lamani alima ataita wala mukti alima manata. Orang munfarid nambahi gini, ahlat tanah iwal majdi ngangge nida ya. Ianya dibuang no. Rabbas samawati wal ardi dari kata ya rabb. Ahlat tanah itu zat sing perlu dipuji. Wal majdi lan zat sing duwe keagungan. Maksudnya Allah napa? Ahak koma utawi luwih berak-berake perkara kala kang ngendikan sapa abdu kawula iku ngene. Jadi wakuluna itu jumlah yang jadi khobar apa? Jadi wakuluna laka abdun itu jumlah yang menjadi khobarnya ahak koma napa? Ahak koma utawi luwih bener-bener perkara kala kang ngucapno sapa abdu kawula iku ngene. Sesuatu yang paling benar dilafadzkan seorang hamba atau yang menjadi keyakinan seorang hamba atau yang menjadi perasaan seorang hamba. Baik kamu lafadzkan maupun kamu jadikan perasaan. Yang terbaik seorang hamba harus berkeyakinan wa kulluna laka abdun. Wa kulluna tiskabehane kita laka maring panjenengan iku abdun namu berstatus budak. Lamani ora ana sing larang mujud lima maring perkara ateta kang paring panjenengan. Sesuatu yang kau berikan pasti gak ada yang bisa menghalangi. Di paribasane sak donya ngasuti kula, nek wong ngersakno untuk rezeki untuk rezeki. Misale kowe wis elek ra di dhuwit, ra di warisan, nek wong ngersakno untuk rezeki ya tetep untuk rezeki. Lamani alima ateta. Wala mutia lan ora ana sing iso ngekeki maujud lima maring perkara manakta kang nyegah panjenengan.
Ketika engkau ingin menghalangi, nggak ada yang bisa memberi. Nggak ada yang bisa memberi. Contoh paling gampang ya, kadang yang jauh anak presiden, apa yang jadi presiden jangan ngelera karuan. Kadang wong anak presiden, nyalon presiden jadi presiden. Padahal cara teori sebab kan lebih gampang yang anaknya presiden. Sudah ketua umum partai, anaknya presiden, harusnya kan lebih gampang jadi presiden. Ada yang nggak ketua partai, juga ke anak presiden, tapi Allah mengendaki jadi presiden ya jadi saja. Jadi kiai juga gitu. Ono wong ben dadi kiai ra dadi. Sing ora jarak kepengen merantau nang Kalimantan golek duit, malah nek kono dadi kiai. Kemergai bangkrut bareng mimpin tahlil kasil. Ya sudah, akhirnya malah dadi kiai. Ya pangeran ra kena diatur, no. La isalu amma yafalu wa hum yusalu. Itu ceritanya Mbah Mun sering cerita itu. Ono wong belah ku alim, koncone bapak. Dadi nelayan. Belah ya dulu itu kan rano perbatasan namun. Jadi kadang laut Sarang itu nganti tok Malaysia, nganti tok Penang. Walhasil ning kono iku ya wong belah nek tapi dene apal jurumia apal. Ya bloter jenenge wong. Katokan seperapat rapati kampinan jenenge wong belah. Bareng singgah ning sebuah musala, imame ku keliru dieling. Ditutur takbir, terus langsung diangkat jadi imam niku. Ya sudah jadi kiai niku. Lalu sang pensiun saka belah jadi kiai. Jadi niate golek iwak. Mulai jadi kiai. Yang pangeran sing kersane. Karo bener imam terus nggo takbir. Iku pangeran. Ya wis dadi. Ya ana dadi kiai kesel ra keramat terus mergawe terus pensiun to. Ben ngono pangeran. Lama di alima atita wala mu'ti alima mana. Walan faulan ora manfaati zal jaddi ing wong kang duweni keseriusan. Jaddun maknane keseriusan. Ane wong Arab nak darani mbah iku jaddun, mergo bapak besar, wah. Ane cara wong Arab nak darani jaddun mirip bahasa Inggris, mergo grandfather, bapak besar. Bapak besar jenenge jad. Dari maknane jad iku kebesaran atau keseriusan. Ane lah bapak besar maknane mbah atau makna masdare kebesaran, wah. Mulane ning Quran ana dawuh wa annahu ta'ala jaddu rabbina napa? Dina manane ngene wa annahu lan sak temene kelakuan iku ta'ala maha luhur napa? Apa jaddu rabbina keagungan pangeran kita. Coba manane mbahe pangeran kafir ngawur. Kafir tenan apa manane mbah ya dadi manane ya wa annahu lan sak temene kelakuan iku ta'ala iku maha luhur. Apa sing luhur jaddu rabbina keagungan pangeran kita. Kemana nih jadun keagungan, mana nih manjada wajada. Jadi jada jidu jadan, mana nih kebesaran atau keseriusan. Nah, mbah itu kan grandfather, jadi darah nih mbah itu mbah besar, bapak besar. Lalu berhubung rom kamus itu jadun mbah tok, terus makna nih ta'ala muhur po jadu robina mbah itu ngawur sembrono, rawol kafir, wah. Ya, dadi walan faulan ora manfaati zal jaddi sing duweni kebesaran mingkasane panjenengan apa al jaddu kebesaran wong iku. Kebesaran apapun yang dimiliki manusia di depan engkau enggak ada gunanya. Apa? Enggak ada gunanya. Karena Allah enggak takut presiden, enggak takut menteri, enggak takut raja, enggak takut kiai. Jadi misalnya kayak anak kiai itu melete mentang-mentang wis bapakmu kiai, emang sama pangeran di kiai yo. Terus anak kiai khilaf terus. Wah, khilaf nak salah jadak di makfu pangeran. Iya nak masyarakat wedi, memang pangeran wedi to. Wong jantur bapakmu wani, apa meneh terima anake. Sembrono apa? Wong ora seneng Gus mulai temen-temen Gus. Memang sama pangeran di bapakmu. Tapi bapak kula padha gede, mau pangeran di demo. Aneh-aneh. Mana ada terima Gus, kiai wani pangeran. Ora masalah kan. Ya walayan faudal jadi mingkal ini rasa pun terima santri apa wani pangeran seneng. Rasa pangeran di Israel wani malaikat malik ya wani mungkar nakir pemenang. Semangat nuduki wong mlete semangat. Ya dadi walian faulan ora manfaati zal jadi ing wong kang duweni keluhuran mingkasa jenenge apa al jaddu keluhurane zal. Jadi niki jenenge al pengganti dhamir napa? Al pengganti. Jadi dalam bahasa Arab fusha itu kadang dhamir itu diganti al apa? Kayak kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'aso fir'aunur rasula ya. Jadi kama arsalna ning surat apa Muzammil itu ya. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Terus fa'aso fir'aunur rasula. Jadi nak manani kama arsalna kaya oleh ngutus ingsun ila fir'auna maring fir'aun ing ngutus rasulan ing rasul. Konteksnya siapa ini Musa ya.
Yang diutus Allah ke Fir'aun kan Musa. Fa'aso mongko durakani sapa Fir'aun ar-rasulah ing rasul iku. Napa? Jadi ar-rasulah rasulah apa? Rasulah. Jadi al di sini pengganti domir. Kayak di sini apa? Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu jadduhu. Jaddu jaddudil jaddi apa? Jaddudil jaddi. Jadi wala yanfa'u lan ora manfaati dzal jaddi ing wong kang duweni keluhuran mingka saing panjenengan apa jaddudil jaddi apa? Jaddi karena dia kan isim apa? Asma husna ya. Asma khamsah ya. Jaddudil jaddi apa keagungane wong sing agung. Berarti kalau diganti domir jadduhu. Jadi berarti wala yanfa'u dzal jaddi minka jadduhu kira-kira gitu Pak. Kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula ay rasula. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi.